Selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita bakal menyelami dunia yang penuh petualangan, kekayaan, dan juga perubahan besar. Diaspora bangsa Viking. Sumber utama kita kali ini adalah bab 9 dari buku Peter Hayter, Empires and Barbarians. Bab ini khusus banget ngebahas penyebaran orang-orang Skandinavia ini. Iya, diaspora ini fenomena yang menarik sekali, kompleks. Betul. Kita akan lihat gimana orang-orang dari utara ini ternyata bukan cuma perampok ya, seperti citra populernya, tapi juga pedagang ulung, pemukim yang gigih, dan kekuatan yang ya bisa dibilang secara fundamental membentuk ulang lanskap Eropa Barat sampai ke jantung Rusia. Misi kita memang membongkar kerumitan di balik gerakan masif mereka ini ya, melampaui mitos-mitos yang sering kita dengar. Oke deh, mari kita langsung terjun. Karena ternyata cerita diaspora Viking ini, wah, jauh lebih berlapis dan penuh kejutan daripada yang mungkin Anda bayangkan. Kita mulai dari yang paling terkenal dulu kali ya, serangan-serangan awal di barat. Boleh, itu biasanya jadi titik awal kalau orang bicara soal Viking. Iya kan? Gambaran klasiknya sering dimulai dengan serangan. Dan memang, beberapa di antaranya dramatis banget. Mungkin yang paling ikonik itu penjarahan biara Lindisfarne di Inggris Utara. Lindisfarne. Tahun 793 ya? Iya. Itu sering dianggap pembuka zaman Viking. Tepat. Nah, awalnya nih, banyak serangan ini dilakukan oleh orang Norwegia. Dan menariknya, rute mereka itu sangat dipengaruhi alam. Maksudnya gimana tuh? Mereka berlayar ngikutin angin dan arus musiman. Jadi ke Shetland dan Orkney di utara Skotlandia, terus ke pulau-pulau barat dan Irlandia pas musim semi. Nah, baliknya ke Norwegia pas angin barat bertiup di musim gugur. Strategis banget kan? Bukan asal nekat aja. Tepat sekali. Ini bukan perampokan acak membabi buta gitu. Ada kalkulasi strategis di baliknya. Mereka memanfaatkan geografi dan pola cuaca dengan cerdas. Pelayaran nyegerang laut terbuka antara Norwegia dan Shetland itu memang berisiko. Tapi ya, sebenarnya nggak lebih lama dari nyusurin pantai Skandinavia Selatan ke Baltik. Oh gitu ya? Iya, dan begitu sampai di Shetland, mereka bisa terus ke selatan tanpa kehilangan pandangan daratan. Target awal mereka pun dipilih dengan cermat. Biara-biara pesisir, kayak Lindisfarne atau Iona, terus pusat dagang kayak Dorestad di Frisia. Tempat-tempat kaya, tapi pertahanannya seringkali lemah. Gampang diakses dari laut atau sungai, semacam bank lah pada masanya. Masuk akal. Dan intensitasnya terus meningkat kan ya? Dari sekedar serangan kilat di pantai, mereka mulai merangsek lebih dalam. Betul, catatan Irlandia mulai nyebut ada pemimpin Viking itu sekitar pertengahan abad ke-9. Terus, biara-biara di pedalaman Irlandia diserang tahun 836. Mereka memanfaatkan jaringan sungai dan danau. Pelabuhan penting kayak Dorestad itu diserang berkali-kali. Serangan meluas ke Inggris Selatan, Prancis Utara. Kasian ya, para biarawan di Noirmoutier, Perancis itu. Sampai harus ngungsi berkali-kali, makin jauh ke daratan. Iya, menunjukkan tekanan yang terus-menerus. Dan jangkauan mereka kemudian jadi, wah benar-benar luar biasa. Tahun 844, ada kelompok Viking berlayar nyeberang Teluk Biscay. Mereka nyerang Spanyol Barat Laut, terus turun ke selatan, ke Al-Andalus, Spanyol Islam yang kaya itu. Al-Andalus. Target yang menggiurkan pastinya. Puncaknya mungkin ekspedisi tahun 858. Mereka ngitarin semenanjung Iberia, masuk Mediterania, nyerang pantai Italia. Bisa bayangin nggak? Dari Skandinavia sampai Italia. Gila sih itu jangkauannya. Mereka bahkan sempat bermalam di Mediterania sebelum nyerang lembah Rhone di Perancis Selatan tahun 859. Pas perjalanan pulang, masih sempat nyulik Raja Pamplona di Spanyol Utara. Tebusannya konon sampai 60.000 keping emas. Wow, ini menunjukkan evolusi yang cepat banget ya dalam pengetahuan navigasi, ambisi, sama organisasi mereka. Serangan ke Mediterania ini jelas bukan lagi serangan musiman pulang pergi biasa. Ini ekspedisi multitahun. Perlu logistik, perlu pemahaman geografis yang lebih canggih. Mereka belajar dan beradaptasi dengan sangat cepat ya. Tepat. Targetnya makin jauh, makin menguntungkan. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Sekitar pertengahan abad ke-9, ada pergeseran besar nih.
Fokusnya bukan lagi cuma nyarang terus pulang bawa rampasan, tapi upaya penaklukan dan pemukiman skala besar. Kita masuk era Great Army, tentara besar. Ah, The Great Army. Ini titik balik penting di Barat. Sasaran utama pertama mereka itu Inggris. Sekitar tahun 865, pasukan besar ini mendarat. Mungkin dipimpin tokoh legendaris kayak Ivar the Boneless. Kemungkinan besar datangnya langsung dari Skandinavia ya, bukan dari basis Viking yang udah ada di Irlandia atau Skotlandia. Iya, kayaknya begitu. Dan tampaknya, wah, menghancurkan banyak buat kerajaan-kerajaan Anglo-Saxon. Northumbria, Mercia, East Anglia, jatuh semua dalam beberapa tahun. Cuma Wessex di selatan, di bawah Alfred yang agung itu, yang mampu bertahan mati-matian. Dan wilayah luas di Inggris utara dan timur yang dikuasai Viking ini jadi dikenal sebagai Danelaw. Secara harfiah, wilayah di bawah hukum Dane ya, menandakan area di mana hukum dan adat Skandinavia berlaku. Pusat kekuasaan Viking pun muncul di sana. Strateginya jelas udah berubah total di sini. Bukan lagi cari harta bergerak, tapi menguasai sumber daya permanen. Tanah. Mereka mau bangun kekuatan politik baru. Tapi perlawanan Alfred itu krusial banget ya. Sangat krusial. Dia berhasil nahan laju mereka, maksa Viking negosiasi. Ada perjanjian damai, bahkan beberapa pemimpin Viking setuju dibaptis jadi Kristen. Mungkin itu taktik Alfred buat mecah belah mereka ya? Atau mengintegrasikan? Bisa jadi keduanya. Tapi ini menunjukkan dinamika baru, nggak cuma perang terus. Nah, tentara besar ini nggak cuma di Inggris kan? Mereka juga aktif banget di daratan Eropa. Betul. Antara 879 sampai 891, pasukan besar Viking, mungkin inti atau pecahan dari yang di Inggris itu melancarkan serangan dahsyat di Prancis Utara dan wilayah Benelux sekarang. Mereka menyerang kota-kota penting, bahkan sampai Aachen, bekas ibu kota Charlemagne. Raja Frankia waktu itu, Charles si Gendut, nyoba bayar mereka buat pergi, tapi gagal total strateginya. Baru tahun 891, Arnulf dari Frankia Timur berhasil ngalahin mereka secara telak di sungai Dyle dekat Leven, Belgia sekarang. Kekalahan yang signifikan itu, Akhir dari kampanye besar tentara besar di Inggris sendiri terjadi sekitar tahun 896. Setelah bertahun-tahun lawan pertahanan Alfred yang makin efektif, pasukan ini akhirnya pecah. Sebagian milih netap di tanah yang udah dikuasai di Danelaw, kayak East Anglia dan Northumbria. sebagian lagi yang katanya di Anglo-Saxon Chronicle nggak punya uang, cari kapal, terus berlayar ke sungai Seine di Prancis. Cari peluang baru. Fragmentasi ini menarik ya. Di Inggris, ini nunjukin suksesnya strategi pertahanan Alfred. Tekanan terus-menerus bikin tentara besar susah bersatu. Iya, tekanan militer dan logistik yang konstan. Akhirnya mereka misah. Sebagian ngamanin yang udah didapat, sebagian cari peruntungan lain. Mungkin Prancis kelihatan lebih, rentan saat itu. Jadi, warisan dari era serangan intens dan tentara besar ini adalah pola diaspora Skandinavia yang luas banget dan beragam. Coba kita petakan sedikit ya. Silahkan. Pertama, Kepulauan Utara dan Barat Britania, Shetland, Orkney, Hebrides, mungkin juga Pulau Man, ini udah dihuni orang Norwegia sejak awal abad ke-9. Bukti arkeologi dan nama tempat jelas banget di sana. Itu kolonisasi awal yang penting. Terus Kepulauan Faroe di tengah Atlantik Utara, nyusul sekitar pertengahan abad ke-9. Nah, Islandia jadi tujuan utama kolonisasi berikutnya sekitar akhir abad ke-9. Islandia ini sering dibilang tempat pelarian ya. Iya, cerita tradisionalnya kan gitu. Para pemukim lari dari kekuasaan Raja Norwegia yang makin kuat. Tapi Peter Hedder ngasih dugaan menarik. Gimana tuh? Mungkin ada faktor dorongan lain. Misalnya tekanan dari kekuatan baru Viking yang muncul di Orkney yang bikin peluang di Kepulauan Britania jadi terbatas. Jadi bukan cuma lari dari raja. Sudut pandang yang menarik. Jadi ada kompetisi internal juga. Kayaknya gitu. Terus dari Islandia, petualangan lanjut lagi ke Greenland sekitar pertengahan abad ke-10. Dan jangan lupa, daratan Skotlandia Utara, Caithness, itu juga dikuasai dan dihuni. Luas sekali memang penyebarannya. Ada juga dinamika unik kayak di Dublin. Sempat diusir Raja Irlandia tahun 902, Viking balik lagi dengan kekuatan penuh tahun 917 dipimpin Sihtric. Sihtric ini merebut kembali Dublin ya? Betul. Dan menariknya, hampir barengan. Saudaranya, Ragnall, ngerebut York di Inggris. Sihtric kemudian gantiin Ragnall di York, dan untuk sementara waktu nyatuin Dublin sama York dalam satu kerajaan maritim Viking yang kuat di Laut Irlandia.
Wah, itu contoh bagus banget gimana jaringan kekuasaan dan kekerabatan Viking bisa nyambung nyebrang lautan gitu. Politiknya rumit ya. Iya kan? Nah, pertanyaan besarnya, seberapa besar sih skala migrasi ini? Dulu kan orang bayanginnya kayak Volker Wanderung Jermanik gitu ya. Puluhan ribu orang pindah massal. Iya, dulu pandangannya gitu, mungkin karena tekanan populasi atau kelaparan. Tapi pandangan modern, kayak yang dipelopori Peter Sawyer, cenderung lebih hati-hati. Mungkin jumlahnya lebih kecil. Lebih fokus ke elit prajurit sama pengikut mereka. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa ngabaikan ketakutan yang kelihatan di catatan-catatan zaman itu kan. Tentu, ada puisi pendek di pinggir buku tata bahasa Irlandia sekitar tahun 845 itu. Yang bunyinya, angin malam ini ganas, melemparkan rambut putih laut. Aku tak takut malam ini, prajurit sengit dari Norwegia berlayar. Gitu kan? Iya, betul. Ini nyiratin kehadiran mereka itu dirasain nyata banget dan ngancam sama penduduk lokal. Berapapun jumlah pasti pendatangnya. Terus, sifat pemukimannya gimana? Beda-beda juga ya? Akhiran Inggris, Tun. Ada juga yang murni Norse, kayak akhiran Bai atau Torp. Distribusinya kayaknya terkait status sosial deh. Maksudnya gimana tuh? Pemimpin Viking kemungkinan ngambil alih tanah-tanah luas yang udah ada. Sementara prajurit biasa yang bebas, yang nanti disebut sokomen, semacam petani merdeka, dapat petak-petak lebih kecil, hasil mecah tanah lama gitu. Jadi mereka jadi tuan tanah independen. Status yang menarik ya buat mereka. Bisa jadi, itu mungkin salah satu daya tariknya. Dan di tengah semua omongan soal prajurit dan tanah ini, ada elemen krusial yang sering kelupaan, perempuan. Bukti DNA modern dari Islandia ini, wah benar-benar mengejutkan ya. Sangat mengejutkan. Kromosom Y dari jalur laki-laki itu sekitar 75% dari Skandinavia, 25% dari Kepulauan Britania. Standar lah ya. Nah, tapi DNA mitokondria dari jalur perempuan. Ceritanya kebalik. Cuma 36% dari perempuan Skandinavia, sementara mayoritas besar 62% dari perempuan Kepulauan Britania, Irlandia atau Skotlandia. Ini temuan penting banget. Artinya apa? Mayoritas pemukim laki-laki awal memang dari Skandinavia, tapi mayoritas perempuan pendiri populasi Islandia itu dari komunitas lokal di Irlandia dan Skotlandia. Kemungkinan besar diambil atau dinikahi selama perjalanan atau setelah menetap gitu ya. Kemungkinan besar begitu. Tapi, kehadiran sekitar sepertiga perempuan yang memang datang jauh-jauh dari Skandinavia itu krusial banget. Kenapa krusial? Bahasa Norse kuno bisa jadi dominan di Islandia dan kepulauan Atlantik lainnya itu ya karena ada ibu-ibu penutur asli yang ngajarin bahasa itu ke anak-anak mereka. Oh, jadi peran transmisi bahasa ya? Tepat. Ini ngubah gambaran kita soal komposisi sosial kelompok migran Viking. Jelas bukan cuma sekumpulan prajurit laki-laki doang. Oke. Jelas banget itu. Nah, sekarang kita geser yuk pandangan kita ke timur. Menyusuri sungai-sungai besar di wilayah yang sekarang jadi Rusia dan Ukraina. Ke wilayah Rusia, di sini ceritanya agak beda nuansanya. Iya, di sini kita sering ketemu istilah Rus buat nyebut orang Skandinavia ini. Kemungkinan besar dari Swedia ya. Umumnya begitu diasumsikan. Fokus utama di timur ini kelihatannya perdagangan, meskipun kekerasan juga ada, pastinya. Mereka nyari komoditas bernilai tinggi ya. Perak Arab dalam bentuk koin dirham itu. Betul. Terus bulu binatang berkualitas dari hutan utara, cerpelai, berang-berang, madu, lilin, sama. Ya, budak juga, Slavia atau Finlandia. Rutenya ada dua utama kan? Volga ke dunia Muslim, sama Dnieper ke Konstantinopel. Iya, Volga ke Kaspia, Dnieper ke Laut Hitam dan Bizantium. Skala perdagangannya luar biasa loh. Bayangin aja, lebih dari 200.000 koin perak Arab udah ditemuin dalam timbunan-timbunan di Skandinavia dan Eropa Timur. Gila, banyak banget. Bener, fokusnya beda sama di Barat. Di Timur, awalnya kita nggak lihat pola penaklukan tanah skala besar buat pertanian kayak di Danelau atau Normandia. Aktivitas utamanya itu nguasain arteri perdagangan sungai sama eksploitasi sumber daya lokal. Seringnya pakai cara ngungut upeti dari suku-suku lokal. Oh, jadi semacam pajak paksa gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kisah Ottar, pedagang Norwegia, itu nyeritain gimana dia nerima upeti bulu dari orang Sami. Ada juga catatan orang Swedia nyerang suku Curonia di Baltik gara-gara mereka berhenti bayar upeti. Jadi,
perdagangan ini sering jalan bareng sama pemaksaan dan dominasi ya. Tepat sekali, nggak selalu damai. Terus gimana pembentukan kekuatan politiknya di timur? Ini juga kayaknya bertahap dan menarik ya. Ia bertahap, pusat aktivitas awal Skandinavia muncul sejak akhir abad ke-8. Kayak Staraya Ladoga dekat Danau Ladoga, sama Sarskoye Gorodische di Volga atas. Yang cukup mengejutkan itu, sumber Franka dari tahun 839 nyatat ada utusan dari Khaganate Rus, kerajaan yang dipimpin Hagan. Yang terorganisir di timur, atau paling nggak jumlah mereka cukup signifikan buat ngebentuknya. Terus serangan besar pertama Rus ke Konstantinopel tahun 860. Katanya 200 kapal. Skalanya gede banget itu. Lagi-lagi nunjukin tingkat organisasi militer yang nggak bisa dianggap remeh. Kemudian muncul pusat kekuasaan kedua yang akhirnya dominan, Kiev, di tengah sungai Dnieper. Ah, Kiev. Kisah tradisional di Russian Primary Chronicle itu ya? Ya, RPC nyeritain soal Askol dan Dir yang rebut Kiev, terus digulingkan Oleg yang katanya kerabat Ryurik, pendiru legendaris dinasti Rus di utara. Oleg ini kemudian nyatuin utara, Novgorod atau sekitarnya, sama selatan, Kiev, sekitar tahun 880-an. Jadi dasar negara Rus Kiev. Nah, tapi kita harus kritis banget sama narasi RPC ini. Ditulisnya kan berabad-abad setelah kejadian. Tujuannya jelas buat melegitimasi kekuasaan dinasti Rurikid yang lagi berkuasa di Kiev waktu itu. Jadi ada biasnya ya. Pasti, banyak keraguan. Apa Oleg beneran kerabat Ryurik? Apa Askol dan Dir beneran ada dan minta izin Ryurik? Terus, kenapa Kiev yang di jalur Dnieper Bizantium yang mungkin perdagangannya nggak sekaya Volga Muslim akhirnya jadi dominan? Padahal jumlah pemukim Skandinavia di sana awalnya mungkin lebih sedikit daripada di utara. Pertanyaan bagus itu. Semua ini nunjukin kalau realitas politik awal Rus kemungkinan jauh lebih cair, nggak linier. Penuh persaingan antara berbagai kelompok dan pemimpin Viking independen di sepanjang jalur sungai, sebelum akhirnya Kiev berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan. Oke. Jadi setelah lihat semua pola yang beragam ini, serangan, penaklukan, pemukiman tani kuasai jalur dagang, apa sih sebenarnya yang dorong diaspora besar-besaran bangsa Skandinavia ini? Beneran karena tanah air mereka terlalu penuh? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Kalau menurut sumber kita, Peter Heather, argumen kelebihan populasi sebagai pendorong utama itu kayaknya kurang kuat. Oh ya? Kenapa gitu? Memang tanah di Skandinavia nggak semuanya subur, tapi nggak ada bukti kuat ada krisis kelaparan massal yang maksa orang pergi dalam jumlah segitu besar. Jadi kalau bukan itu, apa dong pendorong utamanya? Menurut Heather, ini lebih ke motivasi ekonomi yang kuat dan berkembang. Cari kekayaan. Dimulai dari cara paling langsung, jarah harta bergerak kayak emas, perak dari tempat yang rentan. Betul. Terus berkembang jadi pemerasan uang perlindungan. Dan Guild yang terkenal di Inggris itu. Tapi kemudian mereka jadi lebih canggih lagi ya, menguasai perdagangan itu sendiri. Tepat. Mereka hancurin pusat dagang lama kayak Dorestad, terus diriin pusat dagang baru di bawah kendali mereka sendiri. Kayak York, Dublin, atau Rouen di Prancis yang jadi cikal bakal Normandia. Jumlah kekayaan yang katanya dirampas dari Franka aja, 340 kg emas, 20.000 kg perak dalam seabad. Gila sih itu. Nunjukin betapa untungnya aktivitas ini. Bahkan pemukiman di Tanah Baru kayak di Danelau atau Islandia bisa dilihat bukan sebagai tindakan putus asa karena kelaparan, tapi langkah ekonomi yang positif. Maksudnya? Tanah Baru ini nawarin status sosial dan kondisi ekonomi yang mungkin lebih baik daripada di tanah asal. Buat prajurit biasa kayak Sokomen di Danelau, dapat tanah sendiri dan jadi tuan tanah merdeka itu kan peningkatan status yang signifikan. Oh iya benar juga. Di timur juga gitu. Pemukiman Skandinavia cenderung strategis, fokus di pos dagang atau kantong tanah subur di sepanjang sungai. Seringkali sebelum populasi Slavia lokal berkembang pesat di sana. Jadi ini semua terkait pola perkembangan yang lebih luas di Eropa ya? Mirip migrasi Jermanik sebelumnya? Ada kemiripannya. Bangsa Skandinavia dengan keunggulan teknologi kapal layar laut mereka berhasil mentransformasi diri. Dari awalnya mungkin cuma pemasok bahan mentah dari pinggiran Eropa, mereka jadi kekuatan dominan yang ngontrol jalur perdagangan. Jadi perantara utama, motong jalur pedagang lama dan ambil untung paling besar buat diri sendiri. Itu kuncinya. Nah, selain itu, ada faktor internal di Skandinavia sendiri nggak sih? Pasti ada. Jangan lupa, periode ini adalah masa ketika struktur politik di Skandinavia mulai menguat dan lebih terorganisir.
Muncul dinasti-dinasti yang lebih kuat, kayak Jelling di Denmark yang bangun benteng Trelleborg yang monumental itu, atau konsolidasi kekuasaan yang ngarah ke Haganah Rus di timur. Penguatan politik ini memungkinkan mobilisasi sumber daya yang lebih besar ya, buat ekspedisi yang lebih terencana. Tepat sekali, mobilisasi sumber daya manusia maupun material dalam skala yang jauh lebih besar. Ini dukung ekspedisi yang lebih terencana, ambisius, dan berkelanjutan, termasuk upaya penaklukan dan bangun negara di luar Skandinavia. Jadi kesimpulannya nih, diaspora Viking ini fenomena yang, wah, luar biasa kompleks dan beragam ya. Jauh dari sekedar gambaran stereotip perampok barbar atau pengungsi kelaparan. Betul, didorong kombinasi pencarian kekayaan yang cerdik dan terencana, ambisi politik buat kuasai wilayah dan perdagangan, plus kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap kondisi lokal yang beda-beda. Mereka membentuk pola pemukiman yang sangat bervariasi. Dari komunitas pertanian di pulau terpencil Atlantik Utara, sampai jaringan pos dagang kosmopolitan di sepanjang sungai Rusia. Struktur sosial mereka juga kompleks. Ada pedagang, pengrajin, petani, dan tentu saja perempuan, baik dari Skandinavia maupun lokal yang perannya penting banget buat kelangsungan komunitas baru ini. Dan kita lihat lagi pola yang sering muncul dalam sejarah ya. Hubungan erat antara migrasi dan proses perkembangan. Iya, bangsa Viking ini bukan cuma pasif merespons kondisi sekitar, tapi secara aktif membentuk ulang jaringan perdagangan, lanskap politik, bahkan komposisi etnis di sebagian besar Eropa Utara, Barat, dan Timur. Mereka adalah agen perubahan yang signifikan, memanfaatkan dan sekaligus menciptakan peluang baru dalam interaksi antar wilayah. Benar sekali. Nah, ini ninggalin satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang. Mengingat betapa beragamnya aktivitas dan tujuan Viking dari serangan kecil, invasi besar, pertanian subsisten, sampai kerajaan dagang canggih, gimana keragaman ini seharusnya menantang citra tunggal kita tentang siapa sih bangsa Viking itu? Pertanyaan bagus. Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kemampuan luar biasa mereka buat terus menyesuaikan strategi dan tujuan berdasarkan peluang dan konteks spesifik yang mereka temui di berbagai penjuru dunia yang mereka jelajahi. Menarik untuk direnungkan ya.